Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kembali kita bertemu di acara Wanita Surgawi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, urapilah anakmu ini untuk menyampaikan pesanmu bagi kami semua di acara Wanita Surgawi. Berbicaralah Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, ada satu yang harus selalu diingatkan kepada saudara, bahwa Allah menginginkan agar kita tetap setia sampai akhir. Tetap setia. Sebab hanya orang yang setia sampai akhir yang diperkenan masuk surga. Nah, inilah yang membuat Rasul Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 2, 3, 4 menulis, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, seperti Hawa diperdayakan oleh ular. Pertanyaan yang harus kita ajukan kepada diri kita sendiri adalah, sebenarnya di mata Tuhan kita ini sudah setia belum? Seberapa kita telah setia kepada Tuhan? Ini, saudaraku. Apakah kesetiaan kita kepada Tuhan hari ini adalah kesetiaan yang benar di mata Tuhan, yang diakui Tuhan benar? Ini kesetiaan. Hati-hati, saudara. Jangan sampai ketika kita menutup mata dan menghadap Tuhan, Tuhan berkata, kamu tidak setia kepadaku. Wah, mengerikan, saudara. Jangan sampai waktu kita menghadap Tuhan, ternyata kita belum memiliki kesetiaan sesuai dengan yang Allah inginkan atau tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kita minta hikmat Tuhan untuk itu. Ya. Kita minta hikmat Tuhan. Minta pencerahan dari Tuhan. Apakah kesetiaan yang kita miliki hari ini adalah kesetiaan yang benar? Ya, tadi saya sudah singgung di 2 Korintus pasal 11. Kalau sampai Paulus mengatakan aku takut, ya, pikiran kamu ya disesatkan dari kesetiaan sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi bisa dibayangkan waktu Adam dan Hawa sudah makan buah itu, lalu mata mereka terbuka, mereka menyadari ketelanjangan itu, saudara. Baru penyesalan. Sebegitu dahsyatnya akibat kesalahan yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kenapa ya mereka harus lakukan itu? Saya percaya bahwa Hawa menyesal, Adam pun menyesal. Tapi penyesalan tidak mengubah keadaan, saudaraku. Ya, semua sudah hancur, ya. Sudah hancur, tidak bisa diperbaiki. Seperti kristal yang pecah. Dan ini mengerikan, saudara. Mestinya jangan sampai hal ini terjadi di dalam hidup kita. Jangan sampai. Jadi bukan tanpa alasan kalau Paulus berkata, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus,
sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Waduh saudara, ini patut betul-betul dipersoalkan saudaraku. Sebab tanpa disadari ya saudara, diarahkan untuk memetik buah yang terlarang dan terjadilah itu. Banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tanpa direncanakan. Ketika dosa itu sudah dilakukan baru, wah aku salah. Tapi sudah terjadi. Sudah terjadi. Nah di sini sebenarnya saudaraku dibutuhkan kesetiaan, ketekunan untuk datang di hadapan Tuhan, untuk berdoa, berinteraksi, menyembah Allah. Mestinya saudara, mestinya harus kita lakukan dengan tekun, dengan setia. Sebab perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa itu membuat kepekaan kita tambah. Ketika setan mengarahkan kita kepada langkah-langkah yang keliru, yang bisa menuju kepada pemberontakan kepada Allah atau ketidaksetiaan kepada Allah, kita bisa mendeteksi sejak dini. Kita sudah tahu sejak dini, saudara. Belum sampai jatuh baru kita mengarah ke hal itu, kita sudah tahu. Kejatuhan itu kan nggak langsung blek, saudara. Jadi kalau sampai saudara melihat orang jatuh itu pasti ada tahap demi tahapnya. Nah pada waktu tahap menuju kejatuhan, mestinya seseorang peka terhadap keadaan itu. Dia sedang decrease, dia sedang menurun. Nah banyak orang tidak menyadari pada waktu dia sudah dalam keadaan decrease atau menurun ini. Dia anggap ringan. Ya, tidak bermaksud kok mau mengkhianati Tuhan. Tidak bermaksud mau masuk neraka. Tapi langkah-langkahnya menunjukkan langkah-langkah ketidaksetiaan. Nah ini masalahnya. Ini masalahnya ya. Menuju ketidaksetiaan. Nah saudara-saudaraku, inilah yang harus sungguh-sungguh kita perhatikan. Kalau tiap pagi kita berdoa, kita punya waktu bersekutu dengan Tuhan, saudara, maka kita akan tahu ketika ada arah yang salah yang sedang membawa kita kepada pemberontakan atau ketidaksetiaan. Kalau sampai Paulus berkata, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Yang dihadapi itu ular berpengalaman miliar tahun, saudara. Pasti lebih cerdas dari manusia. Pokoknya melampaui pikiran manusia. Kalau tidak dihadapi dengan pertolongan Roh Kudus, pasti jatuh. Setan lebih berpengalaman. Makanya sering ya saudara, saya berdoa dan saya mengajari jemaat berdoa, lindungi aku Tuhan. Yang pertama dari kuasa gelap. Yang kedua dari manusia lama kita. Yang ketiga, ini pengaruh dunia jahat sekitar kita. 4 dari bencana malapetaka, dan yang kelima itu dari orang-orang yang bermaksud jahat terhadap kita. Tapi yang pertama kuasa gelap. Kuasa kegelapan itu cerdik, licik, pengalaman lebih dari kita, saudara. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita, hanya Roh Kudus. Jikalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, setan akan bisa menjatuhkan kita. Tapi kalau kita dipimpin Roh Kudus akan mengarahkan kita. Pada waktu kita sedang menuju kepada kejatuhan, Roh Kudus akan ingatkan kita. Hati-hati.
Tetapi kalau seseorang tidak berdoa, tidak punya waktu bersekutu secara pribadi dengan Allah, tidak mau belajar firman dengan benar, tidak berdoa dengan benar, bablas saudara. Pasti bablas. Dan banyak orang Kristen begitu. Ditipu oleh kuasa gelap dengan berbagai kesibukan, dengan berbagai kesenangan. Wow, ada banyak tawaran-tawaran yang iblis sediakan. Kita bisa berkata tidak. Aku hanya memilih Tuhan dan kerajaan Tuhan saja. Kita bisa berkata tidak. Tetapi saudara, kalau kita tidak tegas berkata tidak, kita akan dibawa masuk dalam pola permainannya. Jadi sekarang kita bersyukur, kita masih sadar ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita masih sadar agar kita tidak terjebak ya dalam tipu muslihat iblis. Ya. Jangan sampai pikiran kita disesatkan dari kesetiaan kita yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sekarang pertanyaannya, apa itu kesetiaan sejati? Apa? Kesetiaan sejati itu apa? Nah, kita mesti membuka Yakobus, saudara. Yakobus pasal 4. Ya. Apa itu kesetiaan yang sejati kepada Kristus? Nah, kita membaca Yakobus pasal 4. Ya. Di dalam ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi sebenarnya apa itu kesetiaan sejati kepada Kristus? Oh, ternyata kesetiaan sejati kepada Kristus itu adalah hati yang mencintai Tuhan. Tidak ada distorsi, tidak ada kotoran, tidak ada penghalang, saudaraku. Jesus only, God only, mencintai Tuhan saja. Ya, ini firman Tuhan, jelas di sini. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia, ya, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi permusuhan dengan Allah itu ketika seseorang mencintai dunia. Wow, nah banyak orang Kristen merasa itu wajar. Lah manusia hidup kan cuma sekali di bumi. Masa tidak boleh punya ini, tidak boleh punya itu. Nah saudara, bukan tidak boleh. Juga bukan boleh. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan, dasarnya, landasannya adalah karena kita mengasihi Tuhan. Kalau tidak, kita menyakiti Tuhan, kita memberontak Tuhan. Jadi dasarnya karena kita mengasihi Tuhan, bukan dasar yang lain. Tetapi kenyataan yang kita lihat hari ini, hampir semua orang merasa berat punya keinginan, merasa berat memiliki barang ini, barang itu, tanpa memperdulikan apakah ini didasarkan pada hati yang mengasihi Tuhan atau barang tertentu. Wow, kalau begitu jadi Kristen sulit amat ya. Dari dulu murid-murid Yesus ada yang mengundurkan diri. Orang-orang ikut Yesus mulai meninggalkan Tuhan. Mereka berkata satu dengan yang lain. Jika demikian, wah ini. Jika demikian katanya siapa yang diselamatkan? Ya memang dari dulu. Jadi kalau sekarang kita melihat banyak orang Kristen merasa mudah masuk surga. Ya karena percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masuk surga. Plus gitu. Wah itu penyesatan saudara. Sebab orang yang masuk surga itu orang yang mengasihi Allah.
tidak mungkin orang yang tidak mengasihi Allah masuk surga. Mengasihi Allah adalah orang-orang yang tidak mencintai dunia. Tidak bersahabat dengan dunia. Nah, pertanyaannya, apa itu bersahabat dengan dunia? Jika orang merasa bisa dibahagiakan oleh fasilitas dunia ini, diam berkhianat kepada Tuhan. Waduh, berat juga Pak. Dari dulu Yesus berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Ini Kristen yang benar. Saya sendiri ya, tahun demi tahun makin menyadari, wah berat ini. Dan saya menjadi berpikir dulu ikut Kristen, aduh rasanya belum seperti yang Allah kehendaki. Syukur Tuhan masih mengampuni dosaku dan beri kesempatan saya untuk dibaharui, diubahkan oleh Tuhan. Jadi saudaraku, ketidaksetiaan adalah ketika dia masih membuka pintu hati untuk menikmati dunia ini. Nah ini dia saudaraku, ini dia. Dan itu yang kita lakukan selama bertahun-tahun tanpa merasa berdosa. Kesenangan ini, kesenangan itu, hobi ini, hobi itu. Mestinya tidak demikian saudaraku. Saya bersyukur saya melewati COVID yang luar biasa ganas saudara. Ya. Dari COVID itulah saudara-saudara ya saya mendapatkan kemurahan Tuhan ya saudara. Dari COVID itulah saya diubahkan Tuhan hari ini seperti ini. Ya, kalau bukan COVID mungkin saya tidak seperti hari ini saudara. Ya, sampai saya akhirnya banyak mengalami perubahan yang luar biasa. Ya, dengan COVID itu saya mengalami perubahan yang luar biasa. Ya. Salah satu yang membuat saya diubahkan Tuhan itu ketika saya harus meninggalkan hobi-hobi tertentu yang selama bertahun-tahun mengikat saya. Saya rela tinggalkan semua. 21 hari saya sakit COVID dan mengerikan saudara. Hampir lewat juga saya kira. Tapi puji Tuhan saya masih hidup, saya masih ada hari ini. Dan saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Dari kejadian itu saudara-saudara saya menulis lagu ini, lagu terkarang. Ya terkarang karena sakit COVID ini. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu Bapa. Jika kita punya gairah hidup bukan digerakkan oleh Tuhan, itu pengkhianatan. Dulu saya pikir biasalah, ternyata bukan begitu. Baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal,
segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Memang ini seperti mustahil ya saudara. Tapi kalau suatu hari kita bertemu dengan Tuhan, kita melihat keagungan Tuhan, baru kita tahu bahwa Dia layak disembah. Kita tidak layak untuk memiliki apapun selain mempersembahkan hidup ini hanya untuk kesukaan Tuhan. Kesetiaan yang sejati ditandai dengan tidak bersahabat dengan dunia. Tidak bersahabat dengan dunia ditandai dengan tidak dapat dibahagiakan oleh dunia ini. Yang dapat membahagiakan kita hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Itu baru kesetiaan yang sejati. Yakobus pasal 4 tadi kita membaca persahabatan dengan dunia, perseteruan dengan Allah. Siapa yang menjadikan dirinya sahabat dunia, dia memusuhi Allah. Jadi kita mengerti mengapa Yesus ketika dicobai oleh iblis, ditunjukkan kepadanya kekayaan dunia. Iblis berkata, kalau kamu menyembah aku, kuberikan semua padamu. Yesus menolak. Yesus berkata, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Hidup ini menjadi asik saudara, kalau kita sampai pada level ini. Aduh, kedengarannya berlebihan, tapi ini standar saudara. Kesetiaan sejati ditandai dengan tidak adanya sesuatu di hati kita kecuali Tuhan dan kerajaannya. Waktu kita menghadap Tuhan nanti, kita menghadap dengan cinta yang bulat, cinta yang utuh kepada Tuhan. Tidak ada lagi kesenangan-kesenangan dalam hidup kita. Semua kita lepaskan. Makanya kalimat lagu ini yang terakhir bagus saudara. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Ini saudara, gairah hidup kita hanya Tuhan saudara. Tidak ada yang lain. Dan ini menjadi kesukaan atau kebahagiaan kita. Jadi jangan sampai kita didapati tidak setia. Jadi kalau Paulus mengatakan, aku mempertunangkan kamu sebagai perawan suci. Ya 2 Korintus ya, pasal 11 ayat 2, 3, 4. Maksudnya perawan suci ini tidak ada kaitannya dengan seks. Maksudnya perawan suci ini tidak ada keterikatan apapun di dalam hidup kita. Tidak ada keterikatan apapun dalam hidup kita. Tidak ada. Keterikatan kita hanya dengan Tuhan. Saudara, saya tahu saudara punya masalah. Aduh, boro-boro mikirin Tuhan, Pak, mikirin masalah saja udah
udah nggak cukup, aduh, boro-boro mikir Tuhan, Pak, mikir masalah saja sudah kalang kabut. Noh, justru itu, jangan Anda terikat, jangan sampai Anda terjebak dengan masalah sampai Anda memberhalakan masalah. Ini yang salah. Saudara harus benar-benar mengarahkan diri ke Tuhan. Dan benar-benar saudara mau menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup ini. Kalau saudara bisa ya, wah Tuhan di pihak saudara. Ya, kalau ada ibu-ibu sekarang lagi dalam keadaan kalut, dikhianati suami, hidup terpojok susah, teraniaya. Saudara lakukan apa yang saya ajarkan ini, saudara. Bersahabatlah dengan Tuhan. Ya. Tuhan mau kita melekat dengan Dia. Apapun keadaan yang sedang kita alami hari ini tidak mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan. Sampai saudara bisa berkata, Tuhan, apapun yang Kau izinkan, aku harus alami, aku alami. Seandainya Engkau tidak tolong aku tetap percaya kepadamu Tuhan. Aku memberikan hidupku untuk mengabdi dan melayani Engkau. Wah saudara, kalau bisa begitu, Tuhan akan menolong saudara. Ya, pasti Tuhan akan menolong saudara. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong saudara. Ya. Ada satu lagu ya, kalimat terakhirnya begini, ini refrennya saudaraku ya. Tuhan ajarku setia sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta Kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta Kau. Tuhan ajarku setia sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta Kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta Kau. Tuhan ajarku setia sampai kapanpun setia. Setia itu sesuatu yang dihayati. Bukan sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang dihayati. Dan Tuhan akan menguji kesetiaan kita dengan memberi kesempatan menikmati dunia. Menikmati kesenangan, menikmati dosa. Nah disitulah saudara, Tuhan menguji seberapa kita punya kesetiaan kepada Tuhan. Seberapa kita punya kesetiaan. Kita diuji dengan orang-orang yang memfitnah, merusak nama baik kita, membunuh karakter kita. Bagaimana reaksi kita? Di situ kesetiaan kita. Kita punya kesempatan mencuri, korupsi, berzina, membalas kejahatan dengan kejahatan. Kesempatan-kesempatan berbuat dosa itu ternyata kesempatan untuk membuktikan kesetiaan. Yaitu jika kita tidak melakukan dosa tersebut. Nah ini saudara, luar biasa saudara. Ketika kita tidak memberi kesempatan, maksudnya tidak melakukan dosa, tidak memberi kesempatan iblis menguasai kita, kita tetap hidup suci. Kesetiaan kita teruji. Kita bisa menghayati kesetiaan itu. Waktu kita menolak keinginan daging sakit saudara. Tapi di situ kita menghayati saudara. Kesetiaan kita kepada Tuhan.
Dan kalau kita menghayati kesetiaan kita kepada Tuhan, kita bisa merindukan Tuhan. Kita bisa merindukan Tuhan. Dan kita berkata suatu hari, Tuhan, aku sudah setia. Aku memenuhi apa yang kau kehendaki. Aku menolak semua dosa walaupun di depan mata. Aku memilih Engkau dan tetap memilih Engkau. Aku setia kepadamu apapun yang terjadi. Lebih dari apa yang saya kemukakan, Roh Kudus pasti bicara kepada saudara. Pasti Roh Kudus bicara. Setia. Artinya tidak ada ruangan yang kita berikan kepada siapapun dan apapun. Hanya Tuhan. Jadi kalau engkau tidak memiliki siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa, tidak apa-apa. Tetaplah dalam keadaan seperti itu. Sehingga saudara bisa mencintai Tuhan lebih tulus, lebih penuh. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Bapa, berkatilah semua yang mendengarkan wanita surgawi. Bapa memberi kepada mereka hikmat. Lebih dari yang saya sampaikan Bapa, mereka mendapatkan berkat rohani yang luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, sampai jumpa di episode Wanita Surgawi yang akan datang. Tuhan memberkati.